Apakah tepat pelaporan yang mempersoalkan Setia Novanto ini? Lalu apa langkah Partai Golkar terhadap laporan yang menyudutkan ketua umumnya? Kita berbincang dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman yang melaporkan Setia Novanto ke MKD DPR dan Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulinga. Pak Bonyamin, Pak Andi, terima kasih. Ya, meluangkan waktu di Kompas Petang. Selamat sore. Pak Bonyamin, buktinya apa ketika Anda melaporkan tadi? Jadi terutama kan yang utama itu adalah menyatakan dalam wawancara khusus dengan Tempo yang bisa kita lihat di webnya Tempo, itu menyatakan tidak kenal dengan Irman dan Sugiharto. Dan juga ketika wawancara doorstop di DPR menyatakan juga tidak mengenal. Dan kemudian yang kedua menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan-pertemuan khusus untuk membahas EKTP. Ya. Nah, jadi itulah yang kemudian saya ingin menyatakan. Kemudian saya punya data, ternyata Pak Setia Novanto itu cukup mengenal Pak Irman. Terbukti ketika ada pertemuan di Jambi di akhir 2015. Ini Anda bawa foto ya, apa? Ini fotonya begini itu. Ketika Pak Setia Novanto sama Pak Luhut Panjaitan turun dari pesawat, disambut oleh Pak Irman, dan habis itu melakukan rapat resmi dengan paparan oleh Pak Irman di Jambi itu. Setia Novanto. Ya, yang belakang ini, yang pakai baju safari, terus yang pakai ini Pak Irman, yang paling kanan pakai kacamata hitam ini. Dari mana Anda menyimpulkan kenal dan juga dekat? Nah, waktu itu ini ada kan konteksnya lain, misalnya. Iya, kontaknya lain. Tapi sampai detik terakhir minggu kemarin kan menyatakan tidak kenal. Artinya itu berbohong, gitu loh. Nah, ini saya dalami di sana, ada yang mendengarkan pembicaraan mereka, yang mengenal persis. Oh, Pak Irman di sini sekarang, gitu. Oh iya, terus wah sambutannya tadi bagus, kan ada paparan dari Pak Irman. Oh ya maklumlah mantan dirjen, nah, gitu. Malah kalimatnya seperti itu. Jadi ini artinya saya hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat dan kepada MKD, Pak Setia Novanto berbohong dengan menyatakan tidak kenal dengan Irman. Ini buktinya ada fotonya dan ada kegiatannya di Jambi. Pak Andi, Pak Setnov bohong katanya. Ya, terlalu terburu-buru ya mengatakan Pak Setia Novanto berbohong dalam kasus ini. Saya konfirmasi langsung, jadi saya mendengar ini ya dengan segala hormat sama teman-teman Maki ya. Ini kan sebagai sebuah proses kebebasan yang kita anggap juga penting. Tapi saya konfirmasi kepada Pak Novanto, Ketua Umum, bahwa beliau menyatakan konsisten dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia tidak mengenal dan kemudian dia tidak juga melakukan pertemuan-pertemuan, termasuk dia tidak menerima uang sepeser pun dari transaksi iktp. Foto ini gimana? Foto saya tidak tahu ya, kalau foto saya tidak konfirmasi. Tapi kan foto ini kan punya banyak makna. Nah, kita juga baru kenal kan, baru ketemu sekarang. Tiba-tiba ada foto. Kemudian mungkin besok ditanya namanya siapa, saya udah nggak kenal lagi karena kita baru pertama kenal. Nah, sesama seperti ini. Jadi kalau memang misalnya bukti-bukti ini dianggap kuat, ini kan proses yang mau ditempuh teman-teman dari Maki, Bang Bonyamin ini kan ini masuk lewat jalur politik. Nah, silahkan saja berproses dan melakukan pembuktian di sana. Ya. Jadi kemarin saya juga terpaksa menonton sidangnya itu sejak pagi sampai agak sore jam 2-an. Terus saya cepat-cepat pulang membuat surat itu, terus kemudian ke MKD. Dari mendengarkan kesaksian Budiah itu, dan juga akhirnya diiyakan oleh Pak Irman, ada pertemuan di akhir yang 2011 itu, awal 2011, akhir 2010, antara kurun waktu itu, pertemuan di Hotel Grand Melia. Teman-teman ada yang nulis Grand Sahid, ada yang Grand Mulia, adalah Hotel Grand Melia pagi-pagi jam 6. Dan paling tidak ini dinyatakan oleh Budiah kesaksian di bawah sumpah. Oke, dan saya bacakan itu. Budiah kemarin sempat menyatakan, Pak Andi, Pak Setia Novanto menyampaikan, tolong sampaikan ke Irman kalau ketemu orang ditanya bilang saya tidak kenal dia, itu kata mantan pejabat Kemendagri. Iya, itu kan keterangan Ibu Diah di pengadilan ya, yang tentu di bawah sumpah. Dan kita juga sama-sama tahu, ini sebagai pengacara kan Bung Bonyamin juga tahu banyak sekali orang yang memberikan keterangan dalam sumpah, tapi juga tidak punya bukti-bukti yang kuat untuk disampaikan itu. Karena itu kita dari awal Golkar komit bahwa proses persoalan yang terkait dengan iktp ini itu diselesaikan lewat ranah hukum. Seterang-terangnya, seterbuka-seterbukanya. Nah, kita tidak menyelesaikan persoalan ini dengan persoalan politik. Nah, karena itu biar nanti pengadilan yang akan membuktikan terhadap tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada Ketua Umum Partai Golkar.
Saya Kenapa tidak menempuh ke menunggu dulu hukum? Enggak, saya menempuh ke MKD ini, saya punya gambaran seorang ketua DPR pembicaraannya adalah bicara yang jujur, tidak berbohong, tidak mencela-mencele, kan itu kan, sehingga dirumuskan dalam kode etik yang peraturan DPR sendiri bikin bahwa tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yang merendahkan martabat. Nah, berbohong ini kan jadi merendahkan martabat dan tidak terpuji. Nah, di situ saya jadi tidak, ini urusan yang berbeda, ini persoalan etik, persoalan etis seorang ketua DPR yang menurut pengertian saya ini adalah ketika kejadiannya adalah seminggu yang lalu jumpa pers menyatakan tidak mengenal. Ini, kalau urusannya di KPK dia memberikan penjelasan apa saya tidak tahu juga, dan itu urusannya hukum nanti. Ini urusannya semata-mata ketika melakukan jumpa pers berarti ditransformasi kepada publik gitu kan, sehingga menjadi kebohongan publik. Ini Kalau harus Pak Andi ada patokannya hanya Pak Setia Novanto saja tentu saja ya. Iya, Kalau tadi ini kata kan Pak Bonyamin semua tidak bermula jujur dan dari lain-lain. persoalan IKTP ini semua. Dan kita semua sudah, saya kira semua ya, di internal Partai Golkar, di luar, dan semua para penegak hukum sepakat, dan mudah-mudahan pemerintah juga akan konsisten, termasuk KPK juga, untuk menyelesaikan persoalan IKTP ini seterang-terangnya, seterbuka-terbukanya, dan tidak ada proses tebang pilih. Sekarang maksudnya? Ya tentu ini kan sedang berjalan ini. Coba Anda lihat ya, kasus IKTP ini. 14 yang mengembalikan uang itu kan sudah jelas itu. Tapi mereka belum ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini. Dan alasan KPK kemarin untuk perlindungan saksi. Untuk apa terlalu lama orang-orang ini, kemudian KPK berteka-teki, 14 orang ini sampaikan aja namanya ke publik. Saya kira Bung Bonyamin juga bisa menuntut KPK ke dalam komite etik. Ini juga kalau kita mau bawa masalah etik, ini tidak etis. Ia melindungi, menutup-nutupi orang yang jelas-jelas bersalah. Ini yang kita juga tuntut kalau kita mau buka-bukaan bicara soal etik. Nah, inilah sekarang yang kita minta, yang kita dorong buat aparat penegak hukum kita untuk membuka kasus ini dengan transparan. Bung Bonyamin, kita punya kasus soal KPK ini. Jadi saya mau mengkritisi KPK. Beliau mengkritisi ketua DPR yang notabene adalah ketua umum kami. Tapi KPK ini juga bukan lembaga suci yang nggak pernah bersalah. Kasus terakhir katakanlah reklamasi yang kemarin itu. Begitu ditangkap Arisman Wijaya dan saudara Sanusi, langsung KPK bilang grand corruption. Melibatkan antara pengusaha, legislatif, dan eksekutif. Tapi sampai sekarang nggak ada itu grand corruption itu. Nah sekarang harusnya teman-teman ini juga minta sebagai pimpinan KPK ini ada pelanggaran etik karena adalah melakukan kebohongan publik. Kan nama Pak Setia Novanto tidak hanya satu kali disebut di dalam ruang sidang dan di dakwaan. Apa yang berkembang di Partai Golkar sekarang? Saya mau tanya begini, apakah kita berani mengatakan bahwa setiap nama orang yang disebut dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto itu sudah pasti bersalah? Tentu kita masih tunggu dulu. Betul, sama dengan saya juga tidak berani menyatakan bahwa tidak bersalah. Karena itulah dalam rangka penegakan supremasi hukum itu, kita percayakan saja bahwa kasus ini ditegakkan dan kita harap pengadilan itu dilakukan secara terbuka. Dan kemudian semua yang memang betul, kan kita sama semangatnya. Tapi kan tidak biasa juga nama seorang ketua DPR, ketua umum Partai Golkar disebut dalam ruangan sidang. Kan banyak sekali kasus-kasus yang disebut-sebut. Ya, termasuk ketua umum yang disebut-sebut kemarin juga kalau bicara hukum ya. Saya kan di luar konteks politiknya. Terakhir kasus Papa minta saham. Kalau secara hukum dia tidak terbukti itu. Tapi kan disebut-sebut oleh orang. Nah, apakah kita sekarang ini mau memberikan hukuman kepada orang di luar proses pengadilan? Apakah budaya ini yang mau kita bangun? Nah, ini semangat kita. Bahwa orang yang tersebut namanya itu publik pasti punya preferensi sendiri terhadap itu. Tapi nggak bisa keyakinan publik bahwa dia bersalah. Maksud Anda? Dijadikan sebagai alat untuk melakukan sebuah keputusan hukum bahwa orang ini sudah pasti bersalah. Dijadikan alat itu oleh siapa? Ya, orang yang berkepentingan terhadap Pak Novanto supaya diganti sebagai ketua DPR. Kita kan nggak boleh juga naif ini bahwa ini persoalan politik. Ya, banyak orang yang mau jadi ketua memang DPR. siapa? Oh itu kan kita nggak bisa kita sebutkan namanya. Jadi ini bukan proses hukum murni maksud Anda? Tidak, begini, saya nggak tahu niat ya. Kalau ditanya sebagai kawan, sebagai sesama mantan aktivis, saya mempercayai aja, belief saya bahwa niatnya baik. Niat Pak Bonyamin? Niat Pak Bonyamin baik itu. Tapi kan dalam ruang politik tidak cukup hanya niat baik. Langkah-langkah kita itu kemudian orang sekarang ini tadi saya sampaikan di luar. Sekarang ini juga orang melihat bahwa ada ruang di internal yang memang
menginginkan juga dan Bung Bonyamin ini menjadi instrumen untuk menjatuhkan Pak Novanto. Pak dan kemudian Bonyamin muncul figur yang niatnya baru. gimana? Jadi instrumen atau gimana? Sejak tadi saya katakan ini persoalan etik. Kan itu kan. Nah, etis atau tidak etis. Nah, karena di DPR juga ada peraturan yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak boleh melakukan ini, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Nah, bagi bahasa saya, seorang pimpinan itu harus firm dalam melakukan omongannya, tidak boleh berbohong. Dibilang bohong atau gitu loh. Jadi urusannya di situ. Enggak, ini yang dibilang bohong ketua umum saya apa ketua DPR nih? Ketua DPR slash ketua umum Ketua Partai DPR, Golkar kan? Ketua DPR. Lengkap dong, Urusannya pasti saja. ketika dia ngomong selaku ketua DPR, jumpa pers selaku ketua DPR di gedung DPR, menyatakan tidak kenal. Satu. Kedua, menyatakan tidak ada pertemuan-pertemuan. Memang yang tidak kenal ini, saya punya bukti ini, yang tidak melakukan pertemuan itu saya pentelengi kemarin waktu sidang dan terkonfirmasi ada pertemuan di Hotel Grand Melia. Jadi saya pisahkan betul, ini kalau urusan hukum memang nanti kita proses hukum banding Dibilang kasasi bohong masih kan jauh. serius, diksi bohong itu Ya, kan juga itu. Iya, keras. justru maka dari itu kan begini, ini kan semua ada konsekuensi. Tuduhannya berbohong, Ya. dilaporkan ke MKD. Ya. Kan nanti MKD ada prosesnya. Kalau memang benar berbohong pasti ada sanksinya. Tapi kalau beliau tidak berbohong dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan, tentu juga ada konsekuensinya. Nah, ini sebagai sebuah proses yang menurut saya biasa saja. Ya. Biasa saja. Jadi justru saya firm berani melaporkan ini, pengertian saya ini ada pelanggaran kode etik, menyatakan tidak yang benar. Itu kan berbohong. Oke. Dan berbohong itu perbuatan tidak terpuji, perbuatan tercela. Maka di situ ada kode etik. Maka ini urusan etik. Kita pisahkan dari urusan hukumnya. Dua-duanya masih kita tunggu, yang satu Ya, masih dan diverifikasi, saya yang satu pun masih berjalan ketika di pada pengadilan. posisi ini melaporkan dengan segala konsekuensinya, saya juga tahu risiko gitu. Jadi saya firm bahwa ini, saya yakin ini. Tapi tadi niatnya bukan instrumen yang dibilang Pak Andi kan? Kalau dalam politik, siapa memanfaatkan siapa, saya paham, gitu kan. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari apa, dan politik itu kemarin kawan besok lawan atau sebaliknya, itu no problem aja. Saya kalau saya akan dituduh macam-macam pun saya silahkan aja. Kita tunggu saya proses membuktikan ini dua-duanya akan di ruang perjalanan sidang. waktu, karena sebelum ini saya juga sudah gugat Pak Setia Novanto dalam kasus Bank Bali, akhirnya terbongkar, SP3-nya ada, dan juga waktu PON saya juga ikut rame, dan ini juga. Jadi saya konsisten untuk memburu Pak Setia Novanto dalam tanda kutip. Kita tunggu dua-duanya prosesnya Pak Bonyamin. Terima kasih Pak Andi juga, terima Ya, kasih sama-sama, waktu di Bang Riko, Kompas sama-sama. Petang.